Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taufikur Rahman Hakim, NIM 114210174 dari Blok 3 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memulai video mengenai acara ke-8 Praktikum SIL, yaitu pemodelan 3 dimensi. Nah, jadi setelah menggunakan aplikasi Agisoft, kita masuk ke bagian Global Mapper. Nah, di sini kita akan memasukkan data dari acara ke-8, yaitu Dam Tebing Breksi. Kita masukkan saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat konturnya seperti biasa. Klik File, Generate Kontur. Nah, interval konturnya di sini kita akan ubah menjadi 1, agar kita mengetahui kondisi aslinya seperti di lapangan itu seperti apa. Terus kemudian draw a box di kontur bone tadi. Nah, ini kita uh, masukkan semua ke dalam kotakan. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kita tunggu proses generate. Nah, jika kontur sudah muncul seperti ini, maka selanjutnya kita ke file untuk mengekspor dari data vektor ini. Kita ekspor save file untuk export lines. Kita klik OK. Nah, jika sudah, maka kita berpindah ke aplikasi ArcSyn. Nah, kita buka aplikasi ArcSyn. Nah, di sini kita pertama-tama yaitu akan menyesuaikan koordinat. Klik kanan pada scene layers, kemudian scene properties. Nah, kita di sini gunakan yang UTM WGS 84, zonanya 49S. Kita klik OK saja. Kemudian kita tambahkan data, yaitu 3 data. Yang pertama adalah kontur yang sudah dibuat tadi. Oke, jika sudah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya itu kita ke bagian properties di medium dam. Kemudian kita ke base height. Base height itu untuk elevation from surface-nya kita ganti floating on a custom surface. Nah, untuk layer offsetnya kita ubah menjadi 1. Untuk faktornya custom 1 juga. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan juga kepada 2 layer lainnya. Hal yang sama. Nah, jika hilang ini kita bisa zoom to layer pada bagian kontur, zoom to layer. Nah, kita selanjutnya itu kita bisa ubah untuk garis konturnya menjadi warna electron gold. Kemudian kita klik OK. Nah, maka untuk pemodelan 3D di ArcSyn sudah selesai seperti ini. Selanjutnya mungkin kita bisa save saja. Kita save. Nah, setelah di save tadi sudah, kita akan masuk ke global mapper lagi. Nah, di sini masih ada file sebelumnya, kita bisa hapus saja. Nah, untuk yang kali ini kita masukkan data Demnas pada acara kedua. Kita bisa masukkan saja datanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengekspor data XYZ dari sini. Yaitu caranya kita menuju file,
Sebelum itu kita mungkin bisa mengkonfigurasi dulu menjadi UDM 49, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah dikonfigurasi, kita bisa mengekspor data rasternya. Itu bagian XYZ grid. Export XYZ grid. Nah, ini kita langsung saja ke bagian export bone, kemudian Dropbox. Nah, di sini kita pilih atau ambil bagian yang memiliki ketinggian yang bisa dibilang cukup berbeda atau beragam, agar nanti hasil 3D-nya juga bisa dibilang bagus. Kita ambil bagian sini saja. Kemudian kita klik OK. Di sini juga kita klik OK. Nah, kita beri nama XYZ saja. Kemudian kita save. Nah, jika sudah kita save, kita masuk ke aplikasi server. Nah, di new plot ini kita akan menambahkan atau membuka file XYZ tadi. Nah, jika sini tidak muncul, kita bisa ubah tipe file yang akan kita buka menjadi alt file. Nah, sini sudah kita masukkan file XYZ, kemudian kita klik open saja. Ini di sini kita klik OK. Nah, maka file XYZ akan menjadi seperti ini. Kemudian kita balik ke bagian plot 1, kita ke bagian grid, kemudian data. Nah, sebelum kita masuk ke grid dari file XYZ ini, kita bisa simpan. Namun kita mengubah formatnya dan namanya juga. Kita ubah jadi BLN dan formatnya save as type-nya jadi BLN Gold Sapphire Blanking. Kemudian kita klik save aja. Nah, jika sudah, kita bisa balik ke plot 1. Nah, kemudian kita balik lagi ke plot 1. Kemudian kita klik bagian grid, data. Kemudian kita masukkan yang BLN. File file name-nya BLN tadi. Kita klik open aja. Nah, di sini kita pastikan dulu X merupakan kolom A, Y kolom B, dan Z kolom C. Kemudian untuk grading metodenya kita pakai Nearest Neighbor. Nah, jika sudah kita klik OK aja. Nah, kita klik OK kembali. Kemudian nanti kita close aja. Nah, jika sudah kita masukkan eh, kontur dari peta tadi, kita caranya itu ke New Contour Map. Nah, data BLN ini kita masukkan. Oke. Nah, di sini kita atur unchecklist untuk bagian right and top. Jadi kita hanya memakai bagian kiri dan bawah. Ini mungkin kita bisa geser dulu sebentar. Nah, ini kita bisa atur satu persatu. Pertama dari left axis. Ini pastikan sudah yang XY. Kemudian untuk angle-nya dari label kita bisa ubah ke 180. Nah, seperti ini. Kemudian di font-nya kita bisa ubah menjadi Times New Roman. Untuk intervalnya kita tidak akan merubahnya. Sudah seperti itu saja. Sudah pas. Kemudian kita ke bagian bottom axis. Kita lakukan hal sama seperti tadi. Pastikan axis plan-nya sudah XY. Kemudian font-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk angle degree-nya sudah benar seperti ini saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita ke bagian contour BLN juga. Di bagian level, kita bisa ubah untuk major contour every-nya. Kita pakai yang 4. Nah, kita pakai yang 4. Kemudian untuk contour intervalnya mungkin kita bisa ubah di 50 saja nggak apa-apa. Terus kemudian kita bisa ke bawah. Kita ubah fontnya juga jadi Times New Roman. Nah,
Untuk di bagian major contour, kita beri ketebalan yang lebih tebal dibandingkan yang bawahnya atau yang minor. Itu untuk menandakan bahwa itu merupakan interval kontur. Untuk warnanya juga kita ubah menjadi black. Ini juga jadi black. Nah, kemudian kita bisa ubah warnanya. Untuk warnanya mungkin kita bisa ubah menjadi warna light orange. Nah, sudah. Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin kita dipastikan dulu tadi sudah benar semua. Nah, ini mungkin bisa kita kecilkan saja, kita taruh di bagian atas pojok sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menuju ke new 3D surface. Di sini kita juga akan masukkan file BLN. Nah, ini merupakan file BLN yang sudah kita ekspor tadi. Nah, di sini kita juga akan melakukan penyesuaian dari axis-axis di sini. Kita ubah axis plane-nya menjadi XZ agar tampilannya ini mengarah kepada kita ya. Untuk penyesuaian mungkin kita bisa klik kanan pada 3D, kemudian kita trackball. Kita ini bisa menyesuaikan untuk posisi atau bentuknya terhadap kita seperti apa. Mungkin seperti ini cukup. Nah, kita ubah satu persatu tadi dari Z-axis. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk intervalnya kita bisa rubah. Nah, mungkin 200 saja cukup. Nah, untuk selanjutnya itu kita ke bagian left axis. Di sini kita juga sesuaikan. Nah, untuk angle degree-nya ini, untuk angle degree di bagian label, ini kita bisa ubah menjadi 180. Nah, seperti ini. Terus sudah XY times. Nah, fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Ukurannya mungkin bisa kita perbesar menjadi 12. Ini kita tidak akan ubah untuk intervalnya. Mungkin kita bisa ubah saja jadi 3000. Nah, agar lebih sedikit lagi. Terus kemudian kita ke bottom axis. Bottom axis kita sesuaikan juga seperti tadi. Dari labelnya sudah benar. Nah, untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Scaling. Nah, kita ubah di sini untuk major intervalnya. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian kita ke 3D Surface BLN. Kita bisa ubah material colornya menjadi rainbow. Nah, seperti ini. Tadi juga scale colornya kita show. Dan kita show base. Nah, di sini kita bisa ubah untuk warna menjadi warna tanah. Bisa red brown ataupun brown. Seperti ini. Di sini kita mungkin ke bagian color scale dulu. Color scale ini kita bisa ubah fontnya di sini menjadi Times New Roman seperti biasa. Times New Roman. Nah, kemudian di bagian labels. Nah, intervalnya mungkin kita bisa ubah diperbesar agar jumlahnya nanti tidak terlalu banyak. Mungkin bisa langsung ke 200. Nah, seperti ini. Oke, untuk labelsnya kita ubah juga jadi Times New Roman. Nah, di sini kita akan menambahkan kontur. Caranya tadi kita klik dulu dari 3D modelnya, kita klik kanan, kita add, kemudian kontur layer. Nah, kita masukkan yang bagian BLN. Kita open saja. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, mungkin kita bisa sesuaikan dulu bentar ya, agar posisinya lebih terlihat lagi. Nah, seperti ini. Ini kita ke bagian kontur. Nah, untuk interval konturnya, di sini mungkin kita bisa ubah menjadi 100. Dan untuk major kontur ini, every-nya itu kita sesuaikan juga menjadi 4 saja, sesuai seperti biasa kita berikan. 4. Kemudian untuk colornya kita ubah menjadi orange, light orange. Kita beri ketebalan lebih untuk yang bagian ini. Untuk yang minor kontur kita beri 1. Nah, untuk yang major konturnya
Kita beri ketebalan yang lebih tebal. Ini si Roma. Dan sudah. Dari bagian kontur ini sudah selesai. Kita bisa tambahkan juga. Kita akan menambahkan arah aliran permukaan atau arah runoff ya. Jadi kita tadi klik kanan, kemudian add. Nah, kita di sini masukkan one grid vector layer. Nah, kita masukkan juga yang data BLN. Kita klik open aja. Nah, di sini kan sudah nampak nih dari vektornya atau arah permukaannya, arah aliran permukaan. Nah, di sini kita bisa ubah di bagian simbol. Nah, untuk X dan Y frekuensinya ini kita bisa sesuaikan. Apabila kita naikkan itu akan mengurangi jumlah yang tampak pada layar atau pada permukaan kontur ini. Jadi kita akan naikkan saja. Nah, jangan lupa untuk stylenya kita ubah yang paling atas atau stick head. Untuk ketebalannya juga mungkin kita bisa sesuaikan aja. Nah, sudah seperti ini. Nah, jika dari aliran yang tadi sudah selesai kita buat, kita bisa sesuaikan saja ukurannya ini. Bisa kita perbesar atau perkecil sesuai keinginan. Nah, maka output dari acara ke-8 atau pemodelan 3D dari kontur ini sudah selesai. Itu nampak dari 3 dimensi kontur. Kemudian di sini ada arah aliran permukaan atau aliran runoff. Ini merupakan proyeksi 3 dimensi dari kontur yang sudah kita buat sebelumnya di bagian atas. Kemudian di sini ada eh, color scale atau skala warna yang menggambarkan atau mewakilkan ketinggian dari 3D yang ada di sini. Nah, jangan lupa untuk kita save acara kali ini, file, save as, di acara ke-8 yaitu acara 8 3D. Modeling. Nah, kita save. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.